Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas bunuh diri di Taiwan. Sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tentu tanya dulu keadaan teman-teman di Hong Kong. Semoga selalu sehat walafiat. Di Indonesia atau di negara lain pun juga sama, selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, kita mulai. Ini terjadi di Taiwan. Seorang suami istri, warga Hong Kong, maksudnya orang Hong Kong ini teman-teman, tapi suami istri, dia holoehang atau holiday ke Taiwan. Umurnya 50 tahun. Ya, suami istri ini umurnya 50 tahunan teman-teman. Jadi udah suami istri ya ibu bapak lah, udah agak tua gitu ya. Dia holiday atau holoehang di Taiwan, dan dia pergi ke tempat yang kayak camping gitu loh teman-teman. Dia menyewa tempat, di situ kan tersedia itu mobil yang udah diperbaiki atau dirombak seperti tempat camping gitu, ada tempat tidur, ada kursi, ada televisi gitu. Jadi itu suatu tempat yang di Taiwan terkenal. Di situ ada beberapa mobil sudah diperlengkapi dengan alat-alat yang lain untuk tempat tidur, alat-alat untuk mandi dan lain-lainnya. Tapi mobil itu nggak bisa berjalan, maksudnya sudah berdiri seperti kayak rumah tapi bentuknya mobil gitu teman-teman. Itu untuk orang-orang yang suka camping. Jadi kayak camping yang pakai mobil gitu loh. Kalau di Indonesia camping kan pakai kayak tenda, terus camping di dalam masak atau lain-lainnya sendiri gitu. Ini di Taiwan udah dilengkapi, tinggal kita sewa mobil camping gitu aja. Situ udah lengkap lain-lainnya, tidur di situ, terus nanti pagi hari bisa jalan-jalan, terus nanti kalau capek pergi ke mobil tadi yang sudah dilengkapi tadi dan istirahat di situ gitu. Terus suami istri ini menyewa mobil camping di situ berdua. Tentu saja bukan dia sendiri, lainnya banyak orang di situ, nggak cuma warga Hong Kong doang teman-teman. Warga-warga lain atau mungkin warga lokal Taiwan sana ada yang menggunakan alat ini, maksudnya tempat ini untuk camping. Ya istilahnya kalau kita di Indonesia kita pergi ke pegunungan untuk camping, tapi di situ udah ada tempat khusus disewakan tenda-tenda atau mobil yang tinggal masuk sewa di situ gitu aja. Jadi ini di Taiwan ada kayak gitu teman-teman. Terus si yang punya tempat penyewaan itu merasa curiga karena setiap pagi dia mengantarkan sarapan ke tempat tenda tadi, kan sudah ada paket ya, paket makan, atau dia mungkin si males masak sendiri, akhirnya beli aja setiap pagi si restoran atau tempat penyewaan mobil itu mengantarkan sarapan pagi ke situ. Itu mobilnya diketuk berkali-kali kok nggak dibuka, maksudnya untuk pintunya itu nggak dibuka. Dia merasa curiga karena biasanya setiap hari si orang ini membuka pintu, duduk-duduk baca koran atau mungkin jalan-jalan seperti itu ya teman-teman. Tapi kali itu, saat itu diketuk pintunya nggak dibuka, dia merasa curiga banget. Didengar atau dilihat kayak di dalam ini ada orang, tapi kok nggak dibuka, dan dia agak merasa ada bau lain gitu di dalam. Jadi dia benar-benar curiga, langsung lapor ke polisi, dan polisi datang langsung ke tempat kejadian dan membuka mobil itu tadi. Apa yang terjadi teman-teman? Di dalam si suami istri tadi meninggal. Dia bunuh diri dengan cara, maksudnya dengan cara menutup pintu lain-lainnya. Akhirnya dia menyalakan apa ya, itu arang ya teman-teman. Dia membakar arang di dalam, terus semua pintu ditutup, otomatis nggak ada udara masuk. Dia kan kena uapnya arang atau apa itu, iya bener uapnya arang.
nggak bisa bernafas, akhirnya meninggal. Mungkin semalaman teman-teman, dia bikin arang di dalam, menyalakan arang itu di dalam semalaman, nggak ada angin masuk, nggak bisa bernafas kan, akhirnya meninggal di dalam, meninggal dua-duanya. Dan di dalam dia menulis surat, anggap aja surat wasiat ya teman, atau surat pesan lah, surat pesan ini. Surat itu dibaca sama si polisi, ternyata surat itu ditujukan sama tempat penyewaan mobil itu tadi. Dia bilang, saya minta maaf karena saya meninggal di sini dan mungkin membuat Anda terlalu kesibukan atau membuat Anda ada masalah. Terus tubuh saya kalau perlu atau kalau bisa, aku bisa menyumbangkan untuk didonorkan pada orang yang memerlukan. Tapi kalau memang tidak ada orang yang mendonorkan, nggak apa-apa. Saya tidak punya keluarga di Hong Kong dan tolong kuburkanlah saya di sini. Dia bilangnya begitu teman-teman. Jadi pesan itu ditujukan untuk si tempat penyewaan mobil tadi. Kalau dia nggak punya saudara dan dia meminta maaf, membuat atau membuat masalah dengan bunuh diri di dalam mobil sewaannya tadi. Akhirnya si bapak atau si tempat sewa tadi langsung lapor ke polisi, dan polisi meneruskan telepon ke Hong Kong. Akhirnya petugas Hong Kong mencari informasi, memang si orang ini tidak punya saudara, maksudnya tidak punya keluarga, yang saya maksud mungkin anak atau anak-anak atau mungkin yang lainnya gitu. Mungkin anaknya udah tinggal di negara-negara lain atau gimana, karena kejadian ini baru beberapa hari terjadi, belum terlalu lengkap. Terus dia menemukan saudara yang lain. Berarti kalau saudara yang lain kemungkinan adik atau kakak dari suami istri tadi gitu, atau mungkin keluarga jauh juga nggak lengkap, cuma disebutkan saudara di Hong Kong. Terus akhirnya saudara yang di Hong Kong mau mengurus jenazahnya, dan dari Taiwan sana diurus, akhirnya jenazahnya diantar ke Hong Kong dan disemayamkan di Hong Kong. Ya, sebetulnya sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Dia mau bunuh diri saja harus mencari tempat yang jauh-jauh dari asalnya. Ya, semoga aja dia tenang di alamnya dengan mencari tempat yang dia sukai di Taiwan tadi. Ya, semoga aja ya teman-teman, karena dia maksudnya si polisi belum mengetahui duduk permasalahannya sampai dia bunuh diri di Taiwan, masih dalam penyelidikan. Jadi semoga aja dia tenang di alamnya dengan bahagia karena mencari atau sudah mendapatkan tempat untuk bunuh diri. Mungkin tempat yang ada di Taiwan itu yang dia sukai. Oke teman-teman, Cindy akhiri pembahasan tentang suami istri bunuh diri ini. Cindy masih ada pembahasan yang lain yang unik dan menarik juga. Coba aja teman-teman ikuti video Cindy selanjutnya. Terima kasih.